Lanjut. Terus kalau ini agak spiritual. Pesan utamanya, siaplah naik, siaplah turun. Seperti itulah kehidupan ini. Jangan mudah mengeluh. Ini biasanya kalau sudah sepuh, sudah tua, karena ini temanya tema bahagia di usia tua, orang lebih tua itu lebih arif, lebih bisa menerima fakta hidup, kenyataan hidup. Saya ambilkan misalnya itu dari surat Al-Baqarah itu 155 saja ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini menegaskan, ya tentu saja orang hidup pasti akan kami uji, kata Allah, dengan sesuatu. Kalimat bisyai'in itu menunjukkan ujian itu sebagian kecil saja di dalam hidup kita, tidak besar. Bisyai'in kadang-kadang bentuknya ketakutan, kecemasan, kadang bentuknya kelaparan, kadang bentuknya berkurangnya harta, kadang bentuknya berkurangnya jiwa teman kita, keluarga kita meninggal duluan, wasamarot, berkurangnya buah-buahan. Jadi naik turunnya hidup itu wajar. Wabasyiris sobirin, gembirakanlah orang yang bisa sabar. Jadi ini banyak dijelaskan ketika dulu kita belajar stoikisme. Karena sunnatullahnya hidup itu kadang naik, kadang turun. Hidup yang tenang adalah orang yang siap naik, siap turun. Siap di atas, siap di bawah. Kan orang sering bilang, roda itu kadang di atas, kadang di bawah. Terus kamu protes, Pak kalau saya di bawah terus gimana? Rodanya muternya lama Pak, jadi saya... Kan cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya karena hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ingin hidupmu kondusif, nyaman, tenang, siapkan mental, di bawah ya saya siap, di atas ya saya siap. Jangan dikira siap itu hanya untuk di bawah ya, di atas juga siap. Banyak orang di atas lupa diri. Apalagi di bawah, banyak orang tidak terkendali lagi. Mungkin marah, mungkin kecewa ketika di bawah. Tapi kalau sudah siap dua-duanya, kita hidup ini lebih tenang. Ini ya, ini teori yang masyhur sebenarnya. Cuma ya menjalankannya tidak gampang. Biasanya orang itu kalau di bawah panik, kalau di atas lupa diri. Nah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menarik juga di buku itu, beliau ngutip dari Dr. Reinald Niebuhr. Dulu pernah kita kutip waktu di sesi doa. Jadi Dr. Niebuhr ini punya syair yang menarik. Teman-teman mungkin sudah hafal syair ini kelihatannya. Dulu yang di sesi doa itu banyak yang motong-motong doa ini. Jadi kalimatnya begini. Anugerahilah aku ya Allah kesabaran dan kemampuan untuk menerima segala yang memang harus terjadi. Yang kedua, anugerahilah aku ya Allah keberanian dan kekuatan untuk mengubah apa yang masih dapat diubah. Dan yang ketiga, anugerahilah aku ya Allah kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya. Jadi dalam hidup ini seperti kata para filosof stoik, ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Ada yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Maka kita meminta pada Allah, ya Allah, untuk hal-hal yang tidak bisa aku ubah, di luar kendaliku, aku mohon anugerahi aku kuat dan sabar menerimanya. Karena kalau kita tidak kuat dan tidak sabar menerimanya, hidup kita akan sangat berat. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa menolaknya. Tapi hadir dalam hidup kita. Itu di situ kita perlu kesabaran. Tapi ada hal yang bisa kita ubah, bisa kita tingkatkan. Untuk yang ini ya mohon pada Allah dianugerahi keberanian dan kekuatan. Berani mengubah, siap mengubah, karena saya punya daya untuk itu, punya kuasa untuk menjalankannya. Banyak orang yang punya kekuasaan untuk menjalankannya tapi tidak berani.
menjalankannya. Maka minta pada Allah diberi keberanian dan kekuatan untuk mengubahnya. Nah, yang ketiga yang paling penting membedakan dua hal ini. Untuk membedakan dua hal ini kita perlu kebijaksanaan. Jadi kita harus tahu, oh ini bisa saya ubah, maka saya semangat mengubah. Oh ini tidak bisa saya ubah, maka saya menerima. Yang bisa membedakan dua ini kebijaksanaan. Kamu harus bijaksana, karena banyak orang kebalik. Waktunya dia berusaha maksimal, dia diam saja. Saatnya dia menerima, dia protes. Dia tidak bisa nerima. Nah, ini namanya tidak bijaksana. Ujian, waktunya harus belajar keras, dia cuek, santai-santai saja, tidak belajar. Begitu nilainya keluar dan jatuh, baru dia mendekati dosennya, minta kebijaksanaan, baru gitu. Padahal itu saatnya dia menerima, dia malah gerak. Kemarin saatnya dia gerak untuk belajar, dia malah diam saja. Ini orang menyebutnya tidak bijaksana. Ya. Saatnya nembak, diam saja. Begitu diambil temannya, stres. Mulai sekarang panik. Ya kemarin diam saja. Oke, itu namanya tidak bijaksana. Nah, ada doanya. Berdoalah minta kebijaksanaan. Oh, kamu jadi filosof nanti. Karena filsafat cinta kebijaksanaan. Ya, kita lanjutkan. Yang penting juga ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri adalah menjaga diri. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Ini sudah pasti. Namun, berusahalah sekuat tenaga agar tidak melalui jalan yang sesat. Seandainya melaluinya juga, mungkin karena tekanan atau tipuan, maka berusahalah agar tidak hanyut di dalamnya. Kembalilah dari arah mana datang begitu kesempatan ada secepat-cepatnya. Menjaga diri itu berarti termasuk menjaga diri dari dosa, maksiat, salah. Tapi kan Pak, manusia itu tidak akan luput dari salah, akan selalu saja ada salah. Oke, ya paling tidak mari sekuat tenaga berusaha agar tidak salah jalan. Seandainya kok melalui juga, mungkin karena ketipu, karena khilaf, atau terpaksa, berusahalah untuk tidak hanyut di dalamnya. Pak, saya terpaksa, Pak, curang, Pak, lupa saya khilaf tadi, Pak. Nah, berusaha untuk tidak larut itu tidak kok terus, tapi asik ya, Pak, enak ya, Pak. Itu beda lagi, itu berarti menikmati namanya, gitu loh. Kalau memang kepleset khilaf, ya sesali itu, terus tobat, kembali secepat-cepatnya. Jangan ditunda, biasanya kalau merasa enak kan ditunda tobatnya. Ya Pak, saya tahu dosa, tapi enak ya Pak, nanti dulu ya. Ini beda urusannya berarti. Tidak menjaga diri. Menjaga diri itu wajar saja sih, kita manusia kadang-kadang salah, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Tapi seandainya toh, iya saya khilaf Pak, saya keliru, cepat-cepat kembali. Bukan kok malah menikmati, apalagi meremehkan. Kan banyak di antara kita yang meremehkan. Alah Pak, ini dosa kecil, nanti wudhu saja rontok ini Pak, aman gitu. Allah Maha Penyayang Pak, tenang saja, nanti saya istighfar sudah langsung diampunin. Ini meremehkan namanya. Hitung-hitungannya beda. Khilaf melakukan dosa dengan meremehkan dosa. Meremehkan dosa inilah nanti kan ada hadis itu, tidak ada dosa kecil tapi diulang-ulang. Yo akhirnya jadi dosa yang numpuk, yang besar. Dosa besar kalau ditobati ya pada akhirnya diampuni. Oke, baik. Termasuk menjaga diri adalah menjaga kondusivitas batin kita. Hati-hati, setiap kali kita melakukan hal negatif, itu yang pertama kali rusak diri kita sendiri. Kita benci orang, kita dengki pada orang, kita iri pada orang, kita dendam pada orang. Itu yang rusak duluan kita, bukan orang yang kita benci, orang yang kita dendam. Kenapa? Unsur-unsur tadi itu mengotori diri kita, batin kita. Jadi kata beliau, kadang-kadang orang seperti lumpuh otaknya karena ditimpa kerugian dan kemarahan yang sangat. Apakah itu menunjukkan adanya iman atau ihsan? Tidak. Sama sekali tidak. Dan tidak pula menunjukkan sikap jantan. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang dikuasai perasaan marah yang sangat?
tidak lain adalah kerugian. Sekali lagi kerugian. Jadi kita rugi besar duluan. Kalau dalam diri kita ada unsur-unsur negatif tadi. Apakah itu sombong, apakah itu iri, apakah itu dengki, apakah itu dendam. Itu yang pertama rusak diri kita. Mari kita jaga diri kita dari itu. Pak, tapi kan kita harus menegakkan keadilan. Tegakkan keadilan setegak-tegaknya tanpa harus mengotori dirimu. Kalau ada yang salah yang harus diluruskan, luruskanlah. Tanpa harus menyimpan kotoran dalam batinmu. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali.